Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keuangan, kembali lagi di Finanskada Official bersama saya, Sanya Kira Khorunisa di podcast Bisa, bincang seputar akuntansi dan perbankan. Sobat Keuangan, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan alumni SMK Negeri 2 Balikpapan, khususnya dari jurusan akuntansi. Di sini sudah ada Kak Clarissa Putri Cahyantari. Jadi Kak Clarissa ini adalah lulusan tahun 2019-2020 dan Kak Clarissa ini juga pernah menjabat menjadi ketua OSIS tahun 2018-2019. Serta Kak Clarissa ini juga merupakan salah satu siswa berprestasi di SMK Negeri 2 Balikpapan. Langsung aja kita sapa yuk. Halo Kak. Halo, Gimana nih kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini sibuk ngapain aja nih Kak? Kalau akhir-akhir ini sih kerja sambil kuliah juga. Kerja sambil Iya. kuliah ya. Bagaimana sih cara Kak Cela untuk membagi waktu antara kuliah dan kerja itu Kak? Kalau saya pribadi ya, bagi waktu antara kerja sama kuliah itu sebenarnya mengalir aja gitu ya. Karena saya kerja dari pagi sampai sore, terus saya ambil kuliahnya kuliah malam juga, yang biasanya mulai jam 7 malam. Jadi untuk pembagian waktunya tuh pasti sudah teratur lah. Tapi mungkin kalau yang menjadi masalah itu kalau misalnya kita kuliah itu sedang ada dalam masa UAS. Jadi kalau masa UAS itu yang sebenarnya lebih bingung ya, karena kita bingung nih kapan kita mau belajar. Nah jadi mungkin biasanya saya ngakalinnya kalau misalnya sedang UAS tapi saya juga lagi kerja, itu kita bisa belajarnya itu biasanya setelah jam perkuliahan selesai. Jadi mungkin kuliah selesai jam 9:30, kita bisa ngambil waktu nih 1 jam sebelum tidur untuk belajar. Terus juga bisa saat sholat subuh, setelah selesai sholat subuh, itu bisa kita gunakan juga waktu untuk belajar. Terus juga saat kita lagi kerja, di waktu istirahat itu bisa kita akalin sambil belajar juga. Jadi itu sih kalau mungkin bagi waktunya saat UAS ya. Kalau untuk biasa perkuliahan biasa sih bisa-bisa aja sih saya rasa. Bisa-bisa aja ya. Kalau misalnya nih Kak, perusahaan tempat Kakak kerja meminta Kakak untuk lembur tuh. Tapi dalam waktu yang bersamaan, tempat kuliah Kakak nih ada kegiatan yang mengharuskan Kakak untuk hadir. Itu gimana Kak? Sebenarnya kalau saya sih belum menemukan kondisi seperti itu ya. Kebetulan juga masih semester 1. Nah, tapi kalau misalnya memang ada situasi kondisi yang seperti itu, mungkin kita bisa lihat dari lebih urgent yang mana nih. Lebih ke urgent di pekerjaan kita atau di kuliah kita. Nah, jadi kita juga di awal juga bisa izin juga sih. Kalau saya kebetulan saya sama atasan saya bilang, Pak saya mau kuliah, saya gini. Jadi kalau misalnya atasan kita, rekan kerja kita sudah tahu kondisi kita lagi kuliah, itu biasanya bisa mereka gantikan. Mereka jadi bisa ngerti juga. Terus juga kalau di kuliahan kan juga bisa izin ya. Kalau misalnya kita memang dipaksa ada lembur, lagi closing atau apa, itu pasti dari pihak sekolah itu memaklumi gitu. Seperti itu ya Kak. Apakah pelajaran-pelajaran di SMK yang Kakak sudah pelajari teraplikasi nggak sih di perusahaan yang Kakak kerja ini? Kebetulan kalau saya kerja di bidang yang berhubungan juga sama akuntansi, jadi staff accounting, jadi otomatis pelajaran-pelajaran di sekolah di SMK itu pasti teraplikasi ya. Contohnya mungkin di kelas 1, Sania mungkin tahu juga ada pelajaran spreadsheet. Ya, spreadsheet itu kan tentang rumus-rumus Excel ya, Iya, jadi benar. pasti teraplikasi untuk seorang staff accounting. Terus juga di kelas 3 ada Mayop sistem aplikasi untuk komputerisasi akuntansi. Jadi pasti kan di setiap perusahaan punya sistem keuangannya masing-masing dan itu hampir sama sebenarnya, dasar-dasarnya sama seperti Mayop. Jadi kalau kita udah belajar Mayop, udah belajar spreadsheet di SMK, nggak kaget saat kita di pekerjaan. Jadi lebih ke pelajaran spreadsheet, Iya, Mayop spreadsheet. seperti itu ya Kak. Kak boleh tanya nggak? Kakak ini kan kerja pasti interview nih. Iya. Berapa kali sih Kakak ngelamar kerja setelah lulus itu? Terus pernah nggak waktu wawancara nih nggak diterima gitu? Kalau berapa kali sih spesifiknya saya nggak hitung ya, karena namanya kita lagi cari lowongan ya, setiap ada lowongan yang menurut kita sesuai sama kondisi kita atau kita mampu ya saya apply aja, saya lamar aja. Jadi nggak terhitung mau berapa karena ya namanya kita langsung email gitu. Kalau untuk interview baru nggak diterima itu pernah, kalau nggak salah sekali di salah satu perusahaan yang direkomendasikan juga sampai Herbam.
itu sempat gagal, cuman ya dari gagal itu malah memacu semangat sih buat pengen gimana rasanya bisa keterima. Seperti itu ya Kak. Kak, boleh dikasih tahu mungkin pertanyaan apa aja sih yang biasanya ditanya saat wawancara, mungkin bisa dibagikan sama sobat keuangan? Kalau pertanyaan saat interview kerja sebenarnya dasar-dasarnya sama ya, kayak pasti perkenalan dulu ya. Awalnya kita disuruh perkenalan, terus ditanya kekurangan kita, kelebihan kita, terus alasan kenapa kita mau melamar di perusahaan tersebut, terus apa kontribusi kita biar untuk perusahaan itu gitu. Terus biasanya terakhir pasti ada ditanya tentang gaji ya. Gaji itu pasti. Jadi ya kita jawab sesuai dengan ya kemampuan kita gajinya, karena kita masih fresh graduate tuh ya saya. Jadi mungkin paling mintanya ya UMK gitu. Terus di akhir wawancara atau interview kerja itu biasanya kita juga dikasih pertanyaan, dikasih ini waktu untuk ada nggak yang mau kita tanyakan ke mereka. Saran saya sih kalau misalnya kita memang dikasih kesempatan untuk bertanya, itu bertanya. Kenapa? Karena itu menunjukkan kalau kita tertarik nih sama mereka, kita inisiatifnya tinggi untuk bertanya. Bisa tentang job desk kita apa, bisa tentang jam operasional perusahaan tersebut seperti apa gitu. Seperti itu ya Kak. Kan Kakak ini di SMK ini ikut organisasi ya, bahkan menjadi ketua. Itu terasa nggak sih Kak manfaatnya di kuliah sama di kerja itu Kak? Terasa banget sih ya, karena kan kalau misalnya kita dari yang pertama menurut saya yang terasa itu dari time managementnya. Karena kan kalau misalnya kita di sekarang nih saya bagi waktu antara kerja dan kuliah. Sebelumnya pas di SMK saya bagi waktu antara pelajaran dan organisasi. Jadi udah punya pengalaman nih gimana caranya kita bisa bagi waktu antara dua hal tersebut. Terus juga mungkin manfaat lainnya itu kita bisa terbiasa untuk berbicara di depan banyak orang atau di depan publik lah ya, karena kan di organisasi kita udah diajarin nih untuk berbicara di depan, berbicara sama Kepsek mungkin ya, Kepsek, Wakasis, terus kita juga mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan itu kita perlu berbicara sama marketingnya. Jadi saat kita di perusahaan di dunia kerja, saat interview itu sangat bermanfaat sih menurut saya, jadi kayak udah biasa kok bisa. Itu jadi terasa banget ya Iya. manfaatnya dalam berorganisasi. Mungkin ini terakhir ya Kak, ada nggak sih pesan yang ingin Kakak sampaikan buat sobat keuangan yang mungkin mereka ingin kuliah sambil kerja gitu Kak? Kalau pesan saya sih yang pertama harus bulatkan niatnya dulu, karena kan kita nggak bisa ya kalau kita nggak niat pasti nggak bakal jalan gitu. Jadi yang penting itu niat. Terus yang kedua, alasan kita kuliah sambil kerja itu apa? Misalnya alasan kita kuliah sambil kerja itu membanggakan orang tua gitu, kita kuliah pakai uang sendiri dari kerja. Jadi harus ingat itu, kadang emang capek, lelah, jenuh itu pasti. Tapi ya harus balik lagi ke niat awal kita, harus balik lagi ke gimana cara kita agar alasan kita kuliah sambil kerja itu tercapai. Dan kalau bisa dijaga banget kesehatannya, jaga makannya, dan juga kurangin main-main yang nggak penting lah. Betul ya Kak. Nah sobat keuangan, itu tadi pesan dari Kak Cela yang buat kalian yang ingin kuliah sambil kerja, yang pertama tuh niat tuh pasti ya Kak. Iya benar. Kalau nggak ada niat pasti nggak mungkin bakal terjalan gitu. Oke, terima kasih Kak. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kita ini. Sobat keuangan, mungkin itu saja bincang-bincang santai kita bersama Kak Cela. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan podcast-podcast seru kami lainnya. See you next time. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.